Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik hibah tanah Pemprov untuk Almarkas. Pemirsa, bagi Anda yang ada di rumah, kami mempersilakan atau memberikan kesempatan untuk bergabung bersama kami melalui dialog interaktif di 3681002. Bagi yang ingin memberi tanggapan terkait topik kita hibah tanah Pemprov untuk Almarkas, disilakan. Dan kita lanjutkan kembali, Prof. Basri. Ini sebelumnya memang sudah bahkan dibentuk pansus dari DPRD untuk penghibahan lahan untuk Yayasan Islamic Center sendiri ini. Tapi saat itu terbentur salah satunya oleh pembenahan administrasi yang belum dilakukan begitu. Lantas sekarang apakah sudah dilakukan hal tersebut? Sudah aman administrasinya? Sudah, menurut hemat kami sudah. Dulu ada persoalan mengenai pengurus yayasan ya, yang di dalamnya itu sudah banyak yang mendahului kita semuanya, termasuk Jenderal Yusuf sendiri ya. Dan karena itu ada kebutuhan memang untuk memperbarui kepengurusan yayasan itu. Juga dengan struktur yang baru. Sekarang ini dalam struktur yayasan itu ada Dewan Pembina sebagai dewan yang pengambil keputusan tertinggi ya. Baik. Kemudian ada pengurus yang kebetulan dipercayakan kepada saya untuk mengemban tugas itu, dan kemudian ada dewan pengawas lagi, yang ada 3 organ itu, dewan pembina, dewan pengurus, dan dewan pengawas. Jadi kami juga diawasi juga ya. Jadi kelengkapan administrasi kami lakukan dengan terbentuknya susunan pengurus yayasan yang baru, di mana gubernur dan ketua DPR itu sebagai anggota Dewan Pembina ex officio. Baik. Nah itu tadi juga yang disarankan atau yang diminta oleh DPRD. Dan itu Betul, diterima dengan sepenuh hati oleh yayasan. Iya, kita itu saja. Dan kami sangat bisa memahami apa yang ada di pikiran wakil-wakil rakyat kita itu di Baik, sebenarnya kan yang gitu paling ya. ditakutkan hanyalah satu hal, yaitu nanti beralih fungsi begitu. Kedepannya tidak tetap peruntukannya untuk pendidikan dan keagamaan begitu. Prof. Basri, lantas bagaimana agar bisa menjamin gitu bahwa ini peruntukannya tetap terus melanjutkan komitmen dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu menghasilkan SDM yang unggul dan berakhlak? Itu tadi ya, selain memasukkan pimpinan daripada DPRD dan gubernur sebagai Dewan Pembina ex officio, kami juga memang sudah bertekad dari sejak semula itu ya, ada perencanaan dan sebagainya itu untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Jenderal Yusuf itu, untuk membangun pendidikan yang bagus dan pusat ibadah yang bagus dengan menghadirkan sebuah masjid yang bagus juga gitu ya. Dan kita semua akan berusaha ya, paling tidak ya sekarang ini, untuk tetap aset rakyat itu, aset pemerintah itu terjaga dengan baik gitu ya. Kami punya tekad seperti itu, dan karena itu saya menghargai apa yang dipikirkan oleh Dewan untuk menerbitkan Perda itu tadi ya. Ada Perda yang di sana dengan jelas menyebutkan bahwa lahan itu tidak untuk dikomersialkan, tidak untuk dikenakan kebutuhan yang lain, kecuali peruntukannya yang sudah dirancangkan sejak awal itu. Apa yang dipikirkan oleh Jenderal Yusuf. Baik. Pak Saleh, ini sudah dijelaskan begitu langsung dari Ketua Umum Yayasan Islamic Center Almarkas Al-Islami bahwa kalau dari pembenahan administrasi sudah dilakukan, nanti juga akan dengan sepenuh hati menerima bahwa Gubernur dan DPRD akan menjadi Dewan Pembina, menjamin agar peruntukannya tetap konsisten dari awal sekarang sampai ke depannya insya Allah. Lantas apalagi yang menjadi permasalahan, apakah ini sudah benar-benar menjadi titik temu bahwa nanti penghibahan lahan sangat memungkinkan untuk dilakukan? Oh iya, kalau kami di fraksi Demokrat, kami berpandangan bahwa tidak ada alasan secara prinsip kalau sudah ada kesepahaman antara DPRD kemudian gubernur dan pengelola yayasan untuk saling mengikat secara moral dan secara hukum, tidak beralih fungsi sampai kapanpun, maka tidak ada alasan untuk kita tidak setuju. Hanya saja ada mekanisme yang kalau membahas suatu ramperda ada mekanisme, ada tahapan-tahapannya, sehingga memang tidak bisa
bergerak cepat dalam artian melangkahi tahapan-tahapan yang ada, karena ada juga aturan yang mengatur. Baik, apa saja tahapannya Pak Misalnya, yang akan dilalui nanti? Kalau Ramperda diajukan oleh gubernur, harus dimintai pandangan masing-masing fraksi, kemarin sudah. Ya. Tahapan selanjutnya kita butuh jawaban gubernur, itu pun juga harus disampaikan di paripurna. Baik, Setelah ya itu besok akan setelah dilaksanakan. disampaikan jawaban gubernur, dibentuk pansus. Pansus bekerja entah berapa hari, kita konsultasi dan minta persetujuan substantif dari Kemendagri. Dan waktunya itu 15 hari. 15 hari ada atau tidak persetujuan yang keluar dari Kemendagri, baru kita bisa melakukan rapat paripurna pengesahan. Jadi ada tahapan seperti itu dan tidak boleh kita langkahi. Nah, inilah yang kita semua ini mesti saling memahami bahwa kita sih kalau hal-hal baik ya tentu lebih cepat lebih baik. Hanya saja karena ini menyangkut soal tata kelola pemerintahan, ada aturan main yang harus kita juga secara taat asas mengikuti dengan baik. Nah, saya kira tinggal itu saja. Kalau secara prinsip, ya itu tadi, bahwa paling tidak di kami di Fraksi Demokrat, ya secara de facto sudah selesai ini sekian puluh tahun yang lalu. Yang kita dorong sekarang ini tinggal secara administratif dan saling mengikat secara moral dan hukum, bahwa tidak ada perubahan, peralihan, peruntukan sampai kapanpun. Baik, jadi ketika penghibahan lahan ini sudah dilakukan gitu, sudah diserahkan kepada yayasan, tentunya yayasan akan bergerak lebih bebas dalam artian yang baik begitu. Hanya saja tugas dari Dewan Pembina memastikan, menjaga agar tidak beralih fungsi ke depannya. Konsen kita di situ. Tanggapan Prof. Basri, Prof? Ya, kami ya menghargai kebijakan dari pemerintah provinsi yang ingin menghibahkan aset provinsi itu kepada kami, yayasan, dan juga kami menghargai respon yang cukup positif dari Dewan, sehingga kami percaya bahwa dalam waktu yang tidak lama segala persoalan ini akan bisa kita selesaikan, dan kita siap untuk mengeksekusi investasi dalam peningkatan sumber daya manusia itu di kampus, di ex-lahan Pemprov itu ya. Baik, kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.